And I've done over 70 investigations like this with my co-host Ross. And I would love to tell you that 9 times out of 10, science wins, it saves the day, it's all explained. That's not true. The truth is, 10 times out of 10, science wins, it saves the day. Kita pasti pernah bertanya-tanya, mengapa fenomena yang kita sebut sebagai alam gaib selalu memilih untuk muncul di ruang-ruang gelap, di sudut mata yang remang, atau justru saat kondisi mental seseorang sedang berada di titik nadir. Ada sebuah pola yang menarik jika kita bersedia menanggalkan sejenak kacamata emosional kita dan menggantinya dengan lensa objektivitas. Kita hidup di era di mana informasi bergerak lebih cepat daripada cahaya. Namun paradoksnya, banyak dari kita yang masih terjebak dalam narasi-narasi masa lalu yang tidak memiliki dasar empiris. Video ini bukan bertujuan untuk merendahkan keyakinan pribadi siapapun, melainkan sebuah undangan untuk membedah realitas menggunakan kumpulan data, logika formal, dan pencapaian sains terbaru. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya perlu memberikan sebuah catatan kecil. Pembahasan ini akan menyentuh area yang bagi sebagian orang sangat sensitif karena berkaitan dengan konstruksi kepercayaan yang sudah mendarah daging. Namun, dalam ruang intelektual, tidak ada subjek yang tabu untuk dipertanyakan. Jika kalian merasa nyaman untuk mengeksplorasi sisi lain dari tirai misteri ini dengan kepala dingin, mari kita mulai perjalanan ini. Seringkali ketika manusia berhadapan dengan sesuatu yang belum mampu dijelaskan oleh akal sehat pada saat itu, langkah termudah yang diambil adalah melabelinya sebagai sesuatu yang supranatural. Ini adalah pola pertahanan psikologis yang sudah ada sejak nenek moyang kita melihat petir dan mengiranya sebagai kemarahan dewa. Namun, sejarah mencatat bahwa daftar hal-hal yang dulu dianggap gaib terus menyusut seiring dengan kemajuan alat ukur kita. Fenomena yang dulunya dianggap sebagai kutukan atau gangguan roh jahat, kini kita kenal sebagai infeksi bakteri, gangguan neurologis, atau sekadar anomali cuaca. Logikanya sederhana. Ketiadaan penjelasan pada saat ini tidak secara otomatis menjadi bukti keberadaan alam gaib. Itu hanyalah tanda bahwa instrumen kita belum cukup sensitif atau pemahaman kita tentang hukum alam masih memiliki celah yang perlu diisi. Dalam dunia sains, ada prinsip yang disebut sebagai naturalisme metodologis. Prinsip ini tidak berangkat dari kebencian terhadap agama, melainkan dari konsistensi bahwa alam semesta adalah sebuah sistem tertutup yang beroperasi berdasarkan hukum-hukum fisika yang tetap. Jika ada sesuatu yang terjadi, pasti ada penyebab fisik di baliknya. Ketika seseorang mengklaim melihat sosok di rumah tua yang kosong, data menunjukkan bahwa ada banyak variabel lingkungan yang bisa menjelaskan hal tersebut tanpa perlu melibatkan entitas dari dimensi lain. Misalnya keberadaan infrasound, gelombang suara di bawah frekuensi pendengaran manusia yang bisa dihasilkan oleh angin yang melewati celah bangunan atau mesin tua. Infrasound ini telah terbukti secara laboratorium dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman, kecemasan yang tiba-tiba, bahkan getaran pada bola mata manusia yang menciptakan ilusi optik berupa bayangan di pinggir penglihatan. Selain itu, kita juga harus membicarakan tentang kebocoran gas karbon monoksida atau keberadaan jamur beracun di bangunan-bangunan tua yang sering dianggap angker. Paparan zat-zat ini dalam jangka waktu tertentu dapat menyebabkan halusinasi visual dan auditori yang sangat nyata. Otak manusia adalah mesin pencari pola yang sangat agresif. Kita diprogram secara evolusioner untuk melihat wajah atau sosok di tengah ketidakteraturan sebagai mekanisme bertahan hidup. Fenomena ini disebut pareidolia. Di zaman purba, lebih baik salah mengira semak-semak sebagai harimau daripada salah mengira harimau sebagai semak-semak. Masalahnya, mekanisme ini tetap terbawa hingga sekarang, membuat kita seringkali memproyeksikan ketakutan internal kita menjadi sosok-sosok yang kita labeli sebagai makhluk halus. Jika kita melihat lebih dalam ke struktur otak, kita akan menemukan bahwa pengalaman spiritual atau perjumpaan dengan entitas seringkali berkaitan erat dengan aktivitas di lobus temporal. Stimulasi pada bagian otak ini dapat menciptakan sensasi kehadiran seseorang di ruangan yang kosong atau pengalaman keluar dari tubuh.
Jadi, alih-alih mencari jawaban di dunia luar yang tidak kasat mata, data justru mengarahkan kita untuk melihat ke dalam batok kepala kita sendiri. Apa yang kita sebut sebagai pengalaman gaib seringkali hanyalah gangguan transmisi dalam jaringan saraf kita yang sangat kompleks. Mari kita beranjak ke fenomena yang belakangan ini sangat marak di media sosial, yaitu konten-konten bertema paranormal atau investigasi tempat angker. Jika kita mengamati dengan saksama, ada pola yang sangat repetitif dalam setiap tayangan tersebut. Penggunaan kamera dengan sensor inframerah, mikrofon yang sangat sensitif, hingga alat pengukur medan elektromagnetik yang sering disebut EMF meter. Namun dari sudut pandang fisika, keberadaan alat-alat ini seringkali disalahgunakan untuk menciptakan narasi yang tidak berdasar. EMF meter, misalnya, dirancang untuk mendeteksi radiasi elektromagnetik dari kabel listrik, perangkat elektronik, atau menara telekomunikasi. Ketika jarum alat tersebut bergerak di tengah hutan atau bangunan tua, itu bukan bukti kehadiran entitas non-fisik, melainkan respons terhadap interferensi gelombang radio atau bahkan aktivitas geomagnetik bumi yang fluktuatif. Data menunjukkan bahwa tidak pernah ada satupun penelitian ilmiah yang berhasil mengaitkan lonjakan medan elektromagnetik dengan keberadaan sosok yang disebut hantu. Semuanya hanyalah korelasi yang dipaksakan untuk kepentingan hiburan. Kita juga perlu membicarakan tentang teknik manipulasi psikologis yang sering digunakan oleh mereka yang mengeklaim bisa berkomunikasi dengan dunia lain. Dalam psikologi, ada teknik yang disebut cold reading. Ini adalah kemampuan untuk memberikan informasi yang tampak sangat spesifik tentang seseorang, padahal informasi tersebut sebenarnya bersifat umum dan bisa berlaku bagi siapa saja. Dengan mengamati bahasa tubuh, gaya berpakaian, dan reaksi mikroekspresi dari lawan bicaranya, seorang paranormal bisa menggiring narasi seolah-olah mereka mendapatkan bisikan gaib. Fenomena ini diperkuat oleh efek Barnum atau efek Forer, sebuah kecenderungan psikologis di mana manusia cenderung percaya pada deskripsi kepribadian yang dianggap sangat akurat bagi mereka, padahal deskripsi tersebut sangatlah samar. Ketika seorang indigo mengeklaim melihat sosok di belakang Anda, mereka sebenarnya sedang memanfaatkan kerentanan psikologis dan keinginan bawah sadar manusia untuk merasa istimewa atau terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Berbicara mengenai mereka yang mengeklaim memiliki kemampuan indigo atau penglihatan melampaui batas manusia normal, data medis memberikan perspektif yang jauh lebih masuk akal. Klaim melihat aura, cahaya atau bayangan-bayangan tertentu seringkali berakar pada anomali fisik atau neurologis yang sangat nyata. Misalnya, penderita sinestesia dapat mengalami percampuran indera, di mana mereka melihat warna saat mendengar suara atau merasakan tekstur saat melihat angka. Bagi orang awam, ini mungkin tampak seperti kemampuan supranatural, namun bagi ahli saraf, ini adalah variasi konektivitas di dalam otak. Selain itu, kondisi seperti visual snow syndrome atau gangguan pada vitreus mata, floaters, seringkali disalahpahami sebagai penglihatan terhadap partikel energi atau makhluk halus. Apa yang diklaim sebagai penglihatan indigo sebenarnya adalah manifestasi dari cacat penglihatan atau distorsi persepsi yang belum terdiagnosis secara medis oleh individu tersebut. Lebih jauh lagi, kita tidak bisa mengabaikan aspek kesehatan mental dalam diskursus ini. Ada kondisi yang dikenal sebagai schizotypal personality disorder atau bahkan fase awal dari skizofrenia, di mana individu mengalami pemikiran magis dan persepsi sensorik yang tidak biasa. Dalam budaya yang masih kental dengan mistisisme, gejala-gejala klinis ini seringkali bukannya diobati, malah diberikan panggung dan dilabeli sebagai anugerah atau kemampuan linuwih. Ini adalah sebuah ironi yang cukup menyedihkan, karena individu yang membutuhkan bantuan medis justru terjebak dalam delusi yang divalidasi oleh masyarakat. Data dari berbagai studi psikiatri menunjukkan bahwa banyak klaim mengenai kemampuan interaksi dengan alam gaib berkurang secara signifikan atau bahkan hilang sama sekali setelah individu tersebut mendapatkan terapi farmakologi yang tepat untuk menyeimbangkan kadar dopamin di otak mereka. Ketidakmampuan kita untuk melihat sesuatu bukan berarti sesuatu itu bersifat gaib.
Gelombang radio, sinar ultraviolet, dan atom-atom di udara tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang, namun mereka ada dan dapat diukur secara presisi dengan instrumen yang tepat. Jika alam gaib itu memang ada dan berinteraksi dengan dunia fisik kita, maka seharusnya ia meninggalkan jejak energi atau materi yang bisa dideteksi oleh hukum-hukum termodinamika. Faktanya, dalam ribuan tahun sejarah manusia, tidak ada satupun bukti empiris yang lolos dari uji laboratorium yang ketat terkait fenomena paranormal. Semua klaim yang ada selalu gugur ketika variabel-variabel pengganggunya dikontrol. Hal ini membawa kita pada sebuah kesimpulan logis bahwa apa yang kita sebut sebagai gaib hanyalah kumpulan fenomena alam yang belum teridentifikasi atau sekedar misinterpretasi dari fungsi kognitif kita sendiri. Seringkali kita mendengar cerita tentang prediksi masa depan yang dianggap akurat dari seorang peramal atau cenayang, yang kemudian dijadikan pembenaran atas adanya kekuatan indera keenam. Namun, jika kita membedahnya dengan statistik dan probabilitas, narasinya akan berubah drastis. Fenomena ini sangat erat kaitannya dengan apa yang dalam psikologi disebut sebagai confirmation bias atau bias konfirmasi. Manusia memiliki kecenderungan alami untuk mengingat kejadian-kejadian yang sesuai dengan keyakinan mereka dan melupakan ribuan kejadian lain yang tidak sesuai. Seorang peramal mungkin membuat ratusan prediksi yang sangat umum dan samar dalam setahun. Ketika satu dari ratusan prediksi itu secara kebetulan tampak cocok dengan peristiwa nyata, seringkali karena interpretasi yang dipaksakan, penggemarnya akan mengagungkannya sebagai bukti kesaktian. Sementara itu, ratusan prediksi lain yang meleset total akan dilupakan begitu saja. Data menunjukkan bahwa jika kita mengumpulkan semua prediksi para pesohor supranatural dan membandingkannya dengan hasil nyata, tingkat akurasinya tidak pernah melebihi angka probabilitas kebetulan belaka. Selain bias konfirmasi, ada juga faktor akurasi ingatan manusia yang sangat rapuh. Psikolog kognitif Elizabeth Loftus dalam berbagai penelitiannya telah menunjukkan betapa mudahnya ingatan manusia dimanipulasi atau direkonstruksi. Ketika seseorang menceritakan pengalaman mistis yang terjadi bertahun-tahun lalu, otaknya tidak sedang memutar kembali rekaman video yang akurat. Otak sedang menyusun kembali kepingan-kepingan memori yang seringkali sudah bercampur dengan imajinasi, ketakutan, atau cerita orang lain yang didengar belakangan. Tanpa sadar, individu tersebut menambahkan detail-detail agar ceritanya terdengar lebih koheren dan dramatis. Inilah mengapa kesaksian personal, seberapa jujur pun orang tersebut menyampaikannya, tidak pernah dianggap sebagai bukti ilmiah yang valid dalam dunia sains. Fakta bahwa seseorang merasa yakin melihat sesuatu tidak mengubah fakta objektif tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita bergeser sedikit ke fenomena yang sering dianggap sebagai bukti paling kuat adanya kehidupan setelah kematian atau reinkarnasi. Anak-anak yang mengeklaim mengingat kehidupan lampau atau fenomena déjà vu yang ekstrim. Dari sudut pandang neuroscience dan psikiatri, ada penjelasan yang jauh lebih membumi. Fenomena mengingat kehidupan lampau pada anak seringkali berakar pada kriptomnesia, di mana seseorang mengingat suatu informasi namun lupa dari mana informasi itu berasal, sehingga menganggapnya sebagai ide atau pengalaman orisinal. Anak-anak memiliki imajinasi yang sangat aktif dan batasan yang tipis antara realitas dan fantasi. Mereka bisa saja menyerap informasi dari televisi, percakapan orang dewasa, atau buku, lalu menyusunnya kembali sebagai ingatan mereka sendiri. Ketika orang tua yang percaya pada mistis memberikan respons positif dan pertanyaan yang mengarahkan, leading questions, anak tersebut akan terus membangun narasi tersebut untuk menyenangkan orang tuanya, menciptakan sebuah validasi palsu yang melingkar. Sementara itu, déjà vu, perasaan aneh bahwa kita pernah mengalami situasi yang sedang terjadi saat ini, bukanlah tanda bahwa kita pernah hidup sebelumnya atau memiliki kemampuan prekognisi. Data dari studi brain imaging menunjukkan bahwa déjà vu terjadi karena adanya disfungsi sementara pada lobus temporal medial, area otak yang bertanggung jawab untuk memproses memori.
Ada sedikit keterlambatan atau malah fungsi dalam pengiriman sinyal dari indera ke pusat pemrosesan memori panjang dan memori jangka pendek. Akibatnya, otak kita memproses kejadian saat ini seolah-olah itu adalah memori jangka panjang yang dipanggil kembali, menciptakan ilusi keakraban yang palsu. Ini adalah gangguan teknis pada perangkat keras otak kita, bukan fenomena spiritual. Penting untuk dipahami bahwa dalam metode ilmiah, beban pembuktian, burden of proof, ada pada pihak yang mengajukan klaim. Jika seseorang mengklaim bahwa ada hantu di sebuah ruangan, dialah yang harus memberikan bukti empiris yang dapat direplikasi oleh pihak lain. Kegagalan sains untuk membuktikan bahwa hantu tidak ada bukanlah bukti bahwa hantu itu ada. Ini adalah kesesatan logika yang disebut argumentum ad ignorantium. Kita tidak bisa menggunakan ketidaktahuan kita sebagai dasar konklusi. Hingga saat ini, tidak ada satupun klaim paranormal, mulai dari telekinetik, telepati, hingga komunikasi dengan arwah yang berhasil lolos uji dalam kondisi laboratorium yang terkontrol ketat dan transparan. Semua klaim tersebut runtuh ketika trik kamera, manipulasi psikologis, dan variabel lingkungan disingkirkan. Keberadaan alam gaib dengan demikian tetap menjadi hipotesis yang tidak memiliki landasan faktual. Satu fenomena yang sangat sering dikaitkan dengan gangguan makhluk halus adalah apa yang secara populer dikenal sebagai ketindihan atau dalam istilah medis disebut sleep paralysis. Data survei menunjukkan bahwa sebagian besar kebudayaan di dunia memiliki mitos spesifik tentang sosok iblis atau hantu yang duduk di dada korbannya saat mereka tidur. Namun jika kita melihat data dari laboratorium tidur, fenomena ini hanyalah sebuah desinkronisasi antara otak dan tubuh selama fase REM, Rapid Eye Movement. Dalam fase ini, otak secara alami melumpuhkan otot-otot tubuh agar kita tidak mempraktekkan apa yang kita mimpikan yang bisa membahayakan diri sendiri. Terkadang seseorang terbangun sebelum fase kelumpuhan ini berakhir. Hasilnya adalah kesadaran yang penuh di dalam tubuh yang tidak bisa digerakkan. Dalam kondisi panik dan setengah bermimpi ini, otak mencoba mencari penjelasan atas tekanan di dada dan ketidakmampuan bergerak, seringkali memproyeksikan halusinasi visual dan auditori yang menyeramkan. Tidak ada entitas gaib yang terlibat. Ini hanyalah kegagalan teknis dalam transisi fase tidur manusia. Selain itu, pengalaman ambang kematian atau near-death experiences, NDE, seringkali dijadikan bukti adanya kehidupan setelah mati atau alam cahaya yang indah. Namun penelitian neurobiologi memberikan gambaran yang lebih mekanistik. Ketika seseorang berada dalam kondisi kritis, otak mengalami hipoksia atau kekurangan oksigen yang ekstrim. Dalam kondisi ini, otak melepaskan gelombang besar neurotransmitter seperti dopamin dan endorfin sebagai mekanisme perlindungan terakhir untuk mengurangi stres dan rasa sakit. Cahaya terang di ujung terowongan yang sering diceritakan sebenarnya adalah hasil dari penyempitan bidang pandang akibat penurunan aliran darah ke retina dan korteks visual yang menciptakan efek tunnel vision. Data dari pemindaian otak pasien yang hampir meninggal menunjukkan adanya lonjakan aktivitas listrik yang sangat tinggi sesaat sebelum fungsi otak berhenti total, yang menjelaskan mengapa pengalaman tersebut terasa sangat nyata, intens, dan damai bagi individu tersebut. Itu adalah perpisahan biologis dari otak, bukan perjalanan menuju dimensi lain. Mari kita bedah juga alat-alat yang sering digunakan dalam praktik spiritual atau permainan pemanggilan arwah, seperti papan Ouija atau pendulum. Banyak orang bersumpah bahwa benda-benda tersebut bergerak sendiri tanpa ada yang mendorongnya. Dalam dunia sains, ini dikenal sebagai efek ideomotor. Ini adalah fenomena psikologis di mana seseorang melakukan gerakan tubuh secara tidak sadar akibat ekspektasi atau sugesti yang kuat. Otak mengirimkan sinyal mikro ke otot-otot tangan tanpa melewati kesadaran penuh, sehingga pelaku benar-benar merasa tidak menggerakkan alat tersebut. Eksperimen terkontrol menunjukkan bahwa ketika partisipan ditutup matanya, gerakan papan Ouija menjadi tidak koheren dan gagal mengeja kata apapun dengan benar. Ini membuktikan bahwa sumber gerakan tersebut bukanlah energi luar atau arwah, melainkan proyeksi bawah sadar dari otot dan pikiran manusia itu sendiri yang bekerja berdasarkan informasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pertanyaan besarnya kemudian adalah, mengapa manusia begitu gigih untuk tetap percaya pada hal-hal gaib meskipun data empiris berkata sebaliknya? Jawabannya terletak pada evolusi psikologi kita.
manusia memiliki apa yang disebut sebagai Hyperactive Agency Detection Device atau HADD. Ini adalah kecenderungan otak untuk mengatribusikan niat atau pelaku di balik setiap kejadian acak. Jika ada suara gemerisik di semak-semak, otak kita lebih cenderung berpikir itu adalah pemangsa, agen yang memiliki niat, daripada sekedar angin. Mereka yang memiliki HADD yang lebih aktif lebih mungkin bertahan hidup di alam liar karena mereka selalu waspada. Namun, di dunia modern, mekanisme ini membuat kita cenderung melihat sosok atau energi pada fenomena alam yang sebenarnya impersonal. Kita mencari pola dan makna di tengah kekacauan karena otak kita secara alami membenci ketidakpastian. Keinginan untuk percaya juga didorong oleh ketakutan mendasar manusia akan kematian dan ketiadaan. Narasi tentang alam gaib, roh, dan kehidupan setelah mati memberikan kenyamanan psikologis yang sangat kuat di tengah semesta yang tampak dingin dan tidak peduli. Namun, kenyamanan tersebut tidak mengubah validitas data. Sains tidak membutuhkan konsep gaib untuk menjelaskan keindahan atau kompleksitas alam semesta. Semakin kita memahami hukum fisika, biologi, dan neurologi, semakin kita menyadari bahwa ketiadaan bukti untuk alam gaib bukan karena keterbatasan teknologi semata, melainkan karena fenomena tersebut memang hanya eksis di dalam ruang lingkup imajinasi dan struktur kognitif manusia yang belum sempurna. Realitas, sebagaimana yang bisa kita ukur dan uji, jauh lebih menakjubkan daripada mitos manapun yang pernah diciptakan. Jika kita mencoba menarik benang merah dari berbagai klaim mengenai eksistensi entitas non-fisik ini ke dalam ranah fisika murni, kita akan membentur tembok besar yang bernama hukum termodinamika. Salah satu hukum paling fundamental dalam semesta adalah hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, ia hanya bisa berubah bentuk. Jika sosok yang kita sebut hantu atau jin memang merupakan bentuk energi, maka keberadaan mereka seharusnya meninggalkan jejak termal yang konsisten. Namun, data dari berbagai eksperimen fisika menunjukkan bahwa klaim mengenai titik dingin atau cold spots yang sering dilaporkan di lokasi angker biasanya hanyalah hasil dari konveksi udara alami, perbedaan insulasi bangunan, atau jendela yang tidak rapat. Secara fisik, mustahil bagi sebuah entitas untuk memanifestasikan diri, berpindah tempat, atau bahkan mengeluarkan suara tanpa mengonsumsi atau melepaskan energi yang dapat dideteksi oleh sensor bolometer yang sangat sensitif. Ketiadaan deteksi ini dalam lingkungan yang terkontrol secara ketat memberikan indikasi kuat bahwa fenomena tersebut tidak memiliki basis material di dunia nyata. Selain itu, kita perlu membedah lebih dalam mengenai perangkat Spirit Box yang sering menjadi primadona dalam konten investigasi paranormal modern. Alat ini bekerja dengan memindai frekuensi radio secara cepat, menciptakan suara desis atau white noise. Para praktisi paranormal mengeklaim bahwa arwah menggunakan energi radio tersebut untuk membentuk kata-kata. Namun, secara teknis, apa yang terjadi di sini adalah fenomena auditory pareidolia. Otak manusia memiliki area yang sangat spesifik untuk mengenali bahasa. Ketika kita dipaparkan pada suara acak yang ritmis, otak kita akan bekerja ekstra keras untuk mencari pola yang familiar, sehingga potongan kata dari siaran radio yang terpindai secara acak akan terdengar seperti jawaban yang relevan bagi pendengarnya. Data menunjukkan bahwa jika dua orang yang berbeda mendengarkan rekaman Spirit Box yang sama tanpa diberikan konteks, mereka akan mendengar kata-kata yang berbeda. Ini membuktikan bahwa pesan tersebut tidak berasal dari luar, melainkan merupakan konstruksi subjektif dari sistem pemrosesan audio di otak masing-masing individu. Kembali ke pembahasan mengenai individu yang mengaku memiliki penglihatan indigo atau kemampuan melihat makhluk halus. Ada sebuah kondisi medis yang sangat menarik untuk diperhatikan, yaitu Charles Bonnet Syndrome. Kondisi ini biasanya dialami oleh orang-orang yang mengalami penurunan fungsi penglihatan. Karena input visual ke otak berkurang, otak mencoba mengisi kekosongan tersebut dengan menciptakan gambaran-gambaran yang sangat kompleks, mulai dari pola geometris hingga sosok manusia atau wajah-wajah yang tampak sangat nyata. Bagi mereka yang tidak memahami kondisi neurologis ini, pengalaman tersebut akan dengan mudah diinterpretasikan sebagai penglihatan gaib.
Data klinis menunjukkan bahwa banyak pasien dengan gangguan penglihatan ringan atau anomali pada saraf optik melaporkan melihat bayangan di sudut mata yang seringkali mereka identifikasi sebagai entitas. Ini bukan tentang dunia lain, ini tentang bagaimana otak kita melakukan kompensasi atas kerusakan atau keterbatasan pada perangkat keras biologis kita. Selain masalah penglihatan, ada pula fenomena yang disebut Alice in Wonderland Syndrome atau AIWS, sebuah gangguan disorientasi saraf yang mempengaruhi persepsi seseorang terhadap ukuran dan jarak. Penderita bisa merasa benda-benda di sekitarnya mengecil atau membesar secara tidak wajar, atau merasa waktu berjalan sangat lambat. Dalam narasi mistis, pengalaman ini seringkali dibungkus dengan istilah masuk ke dimensi lain atau gangguan jin. Padahal, data pemindaian MRI pada penderita AIWS menunjukkan adanya aktivitas abnormal di bagian otak yang mengintegrasikan informasi sensorik. Penjelasan ini jauh lebih konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan daripada asumsi tentang adanya lubang cacing gaib di tengah ruang tamu seseorang. Fakta bahwa pengalaman ini bisa dipicu oleh migrain hebat, infeksi virus, atau penggunaan zat tertentu semakin memperkuat posisi bahwa hal-hal tersebut murni bersifat biologis. Penting juga bagi kita untuk menelaah bagaimana sugesti kelompok dapat menciptakan histeria massa yang sering dianggap sebagai fenomena kesurupan massal. Dalam sosiologi dan psikologi, ini dikenal sebagai mass psychogenic illness. Fenomena ini biasanya terjadi dalam kelompok yang memiliki tingkat stres kolektif tinggi dan berada dalam lingkungan budaya yang mempercayai adanya kekuatan supranatural. Data lapangan menunjukkan bahwa gejala kesurupan biasanya menyebar melalui observasi visual. Ketika satu orang mulai menunjukkan perilaku abnormal, sistem saraf orang di sekitarnya yang memiliki kecenderungan psikologis serupa akan merespons secara otomatis sebagai bentuk pelepasan ketegangan. Tidak ada perpindahan entitas dari satu tubuh ke tubuh lain, yang ada hanyalah penularan perilaku dan emosi melalui mekanisme empati dan stres yang ekstrem dalam otak manusia. Lanjut ke arah yang lebih mikro, kita sering mendengar klaim tentang energi pikiran atau kemampuan telepati yang dianggap sebagai jembatan komunikasi antar jiwa. Namun, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam tempurung kepala kita. Otak manusia memang menghasilkan aktivitas listrik yang bisa kita ukur melalui elektroensefalografi atau EEG. Namun, sinyal listrik ini sangatlah lemah dalam orde mikrovolt dan kekuatannya berkurang secara drastis mengikuti hukum kuadrat terbalik atau inverse square law. Secara fisika, mustahil bagi sinyal selemah itu untuk dipancarkan keluar dari tengkorak dan diterima oleh otak orang lain tanpa bantuan alat penguat sinyal yang sangat canggih. Data dari berbagai eksperimen mengenai transmisi pikiran jarak jauh selalu menunjukkan hasil yang tidak lebih baik dari tebakan acak. Apa yang sering dianggap sebagai kontak batin biasanya hanyalah hasil dari sinkronisasi sosial, di mana dua orang yang sangat mengenal satu sama lain memiliki pola pikir dan reaksi yang serupa terhadap stimulus yang sama, sehingga mereka seolah-olah bisa menebak apa yang dipikirkan pihak lain. Hal yang sama berlaku untuk klaim mengenai penyembuhan energi atau praktek-praktek yang mengklaim bisa memperbaiki aura seseorang untuk kesehatan fisik. Jika kita melihat data dari uji klinis ganda buta atau double-blind tests, efektivitas dari praktek-praktek semacam ini tidak pernah melampaui efek placebo. Efek placebo adalah fenomena nyata di mana keyakinan pasien bahwa mereka sedang diobati memicu otak untuk melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang memang bisa mengurangi rasa sakit atau memperbaiki suasana hati secara sementara. Namun tidak ada bukti medis bahwa energi eksternal tersebut mampu membunuh sel kanker, memperbaiki jaringan yang rusak atau membasmi virus. Mereka yang merasa sembuh setelah mendatangi orang pintar seringkali sedang mengalami fase remisi alami dari penyakitnya, atau sekadar merasakan perbaikan subjektif akibat sugesti psikologis yang kuat. Sains menjelaskan ini sebagai kekuatan luar biasa dari sistem saraf pusat manusia dalam memengaruhi persepsi tubuh, bukan karena adanya aliran energi gaib dari tangan seseorang. Selanjutnya, mari kita bedah mitos mengenai benda pusaka atau objek-objek yang dianggap memiliki khodam atau penghuni gaib.
Secara material, benda-benda ini biasanya terdiri dari logam, kayu, atau batu yang memiliki sifat fisik yang sangat dapat dijelaskan. Misalnya keris yang dianggap bisa berdiri sendiri atau bergerak. Data teknik menunjukkan bahwa hal itu berkaitan dengan titik berat atau center of gravity yang sangat presisi atau bahkan penggunaan medan magnet tersembunyi. Begitu pula dengan klaim bahwa benda tersebut bisa memberikan keberuntungan atau kesialan. Secara statistik, ini adalah bentuk dari law of truly large numbers. Dalam populasi yang sangat besar, akan selalu ada orang yang mengalami kejadian luar biasa segera setelah mereka mendapatkan sebuah benda. Kita cenderung hanya menyoroti satu orang yang sukses itu dan melabeli bendanya sebagai sakti, sambil mengabaikan ribuan orang lain yang tetap sial atau tidak mengalami perubahan apapun meski memiliki benda serupa. Ini adalah anomali statistik yang dipaksakan menjadi narasi mistis. Salah satu bukti paling kuat bahwa jiwa atau ruh yang sering dianggap sebagai entitas gaib sebenarnya adalah produk biologis murni bisa kita temukan dalam kasus-kasus kerusakan otak. Contoh klasik dalam sejarah medis adalah kasus Phineas Gage, seorang pekerja kereta api yang otaknya tertembus batang besi. Meskipun dia selamat secara fisik, kepribadiannya berubah total dari seorang yang sopan dan rajin menjadi kasar dan tidak bertanggung jawab. Jika jiwa adalah entitas yang terpisah dari tubuh fisik dan bersifat gaib, seharusnya kerusakan pada jaringan otak tidak akan mengubah esensi moral atau kepribadian seseorang. Namun, data neurologis menunjukkan bahwa setiap aspek dari apa yang kita sebut sebagai diri, mulai dari memori, empati, hingga kesadaran moral, sangat bergantung pada integritas lobus frontal dan struktur otak lainnya. Ketika sirkuit organ tersebut rusak, jiwa tersebut ikut berubah atau hilang. Ini membawa kita pada kesimpulan bahwa kesadaran bukanlah sesuatu yang turun dari langit, melainkan sebuah proses emergensi dari interaksi kompleks miliaran neuron. Kita juga harus skeptis terhadap klaim mengenai tempat-tempat yang dianggap memiliki gerbang gaib atau pusaran energi. Seringkali, lokasi-lokasi ini memiliki fitur geografis atau arsitektural yang unik yang mempengaruhi persepsi manusia. Misalnya, ruangan dengan sirkulasi udara yang buruk bisa menyebabkan akumulasi gas radon atau penumpukan ion positif yang tinggi, yang menurut beberapa penelitian dapat memicu rasa gelisah dan halusinasi ringan. Selain itu, estetika visual dari tempat yang gelap, lembab, dan sunyi secara otomatis memicu respon rasa takut purba di otak kita, amigdala. Disinilah narasi budaya masuk. Otak yang sudah ketakutan akan menggunakan data dari cerita-cerita hantu yang pernah didengar sebelumnya untuk mengisi kekosongan informasi sensorik. Jadi, bukan tempatnya yang berhantu, melainkan sistem limbik kita yang sedang bereaksi terhadap lingkungan yang dianggap mengancam secara evolusioner. Mari kita alihkan lensa analisis ini ke salah satu bukti yang paling sering dibanggakan di era digital, dokumentasi visual berupa foto atau video penampakan. Seringkali, kita disajikan gambar yang menampilkan bulatan-bulatan cahaya melayang yang secara populer disebut sebagai orb atau bayangan buram yang tertangkap kamera pengawas. Namun, dari kacamata optik dan fotografi, misteri ini terpecahkan dengan sangat mudah melalui prinsip fisika dasar. Fenomena orb sebenarnya adalah apa yang dalam dunia fotografi dikenal sebagai efek hamburan balik atau backscatter, ketika lampu kilat atau inframerah menyinari partikel kecil seperti debu, serbuk sari, titik air atau serangga mikroskopis yang berada sangat dekat dengan lensa kamera, objek tersebut akan memantulkan cahaya kembali. Karena posisinya berada di luar titik fokus, out of focus, debu tersebut tidak terlihat sebagai debu, melainkan mengembang menjadi lingkaran cahaya pendar. Sementara itu, sosok bayangan berkelebat di video pengawas beresolusi rendah biasanya hanyalah hasil dari kompresi digital, motion blur akibat kecepatan rana atau shutter speed yang lambat, atau bahkan sekedar serangga yang merayap di atas kubah lensa. Keterbatasan teknologi optik seringkali disalahartikan sebagai manifestasi dimensi lain. Kita juga tidak bisa mengabaikan drama psikologis yang sangat intens dalam fenomena kesurupan atau praktik eksorsisme. Dari luar, melihat seseorang meronta, berbicara dengan suara berbeda, atau menunjukkan kekuatan fisik yang seolah tidak wajar,
memang tampak seperti intervensi iblis. Namun, literatur psikiatri dan neurologi modern memiliki kumpulan data yang sangat komprehensif mengenai hal ini. Kasus-kasus kesurupan memiliki korelasi yang sangat kuat dengan gangguan kejiwaan seperti Dissociative Identity Disorder (DID), serangan kejang parsial pada lobus temporal, sindrom Tourette, atau episode histeria akut. Yang menarik adalah entitas yang merasuk selalu bertindak sesuai dengan skrip budaya setempat. Seseorang di Asia tidak akan pernah kesurupan roh dari mitologi Nordik kuno jika ia belum pernah terpapar informasi tersebut. Ini menunjukkan bahwa kesurupan adalah proyeksi psikologis dari pikiran bawah sadar yang sedang mengalami stres ekstrim, bukan invasi dari luar. Praktik pengusiran setan seringkali berhasil bukan karena entitasnya pergi, melainkan karena ritual tersebut memberikan efek placebo dan katarsis psikologis yang sangat kuat, memaksa otak pasien untuk melakukan kalibrasi ulang dari kondisi histerisnya. Lalu, bagaimana dengan perilaku hewan peliharaan? Seringkali kita mendengar klaim bahwa anjing atau kucing memiliki indera keenam karena mereka kerap menyalak pada sudut ruangan yang kosong atau menatap tajam ke arah dinding tanpa alasan yang jelas. Manusia dengan cepat menyimpulkan bahwa hewan-hewan ini sedang melihat makhluk gaib. Padahal, biologi evolusioner menjelaskan hal ini murni berdasarkan superioritas sensorik. Anjing memiliki jangkauan pendengaran frekuensi tinggi yang jauh melampaui manusia. Mereka bisa mendengar pergerakan rayap di dalam kayu, tikus di balik dinding, atau perubahan tekanan air di dalam pipa. Kucing, di sisi lain, memiliki penglihatan malam yang luar biasa dan kemampuan melihat sebagian spektrum ultraviolet. Ketika seekor kucing tampak melacak sesuatu yang tak kasat mata di udara, mereka sebenarnya sedang mengikuti pergerakan debu, pantulan cahaya mikroskopis, atau serangga sekecil tungau yang sama sekali tidak tertangkap oleh mata telanjang manusia. Hewan bereaksi terhadap stimulus fisik yang sangat nyata, hanya saja instrumen biologis kita terlalu tumpul untuk menyadarinya. Di dunia investigasi paranormal, ada juga metode pengumpulan suara yang disebut Electronic Voice Phenomenon atau EVP. Menggunakan perekam suara digital bersensitivitas tinggi, para pencari hantu merekam keheningan ruangan lalu memperbesar volume atau gain rekaman tersebut untuk mencari suara arwah. Secara teknis audio, tindakan memperbesar volume ekstrim pada keheningan atau silence hanya akan mengangkat noise floor atau derau dasar dari alat itu sendiri. Mikrofon yang sangat sensitif akan menangkap suara angin, pergeseran material bangunan karena perubahan suhu, dengung perangkat elektronik, atau bahkan pantulan gelombang radio amatir yang terdistorsi. Saat rekaman penuh derau statis ini diputar ulang dan seseorang diberi sugesti teks tentang apa yang seharusnya mereka dengar, otak akan secara otomatis menjahit suara-suara acak tersebut menjadi sebuah kata atau kalimat. Sekali lagi, ini adalah fungsi dari kemampuan pengenalan pola yang overaktif di otak kita, bukan komunikasi lintas dimensi. Praktek-praktek seperti membersihkan energi negatif dari sebuah rumah menggunakan pembakaran dupa, sage, atau ritual tertentu juga bisa dijelaskan melalui kerangka perilaku manusia. Saat seseorang pindah ke lingkungan baru atau mengalami rentetan kejadian buruk, ada perasaan hilangnya kendali atas lingkungan sekitar. Melakukan sebuah ritual pembersihan memberikan ilusi kendali atau illusion of control kepada individu tersebut. Bau kasap yang menyengat, doa-doa, atau taburan garam secara psikologis menenangkan pusat kecemasan di otak. Orang tersebut akan merasa lebih aman dan rileks. Ketika mereka merasa rileks, mereka tidur lebih nyenyak, tidak lagi gelisah, dan otomatis berhenti mengatribusikan suara-suara normal di malam hari sebagai gangguan gaib. Perubahan yang terjadi murni berada pada tingkat stres dan kesadaran individu tanpa ada satupun molekul energi gaib yang benar-benar tersapu keluar dari ruangan tersebut. Mari kita beralih ke fenomena yang sangat lekat dengan budaya komunal dan tradisional, yaitu ilmu hitam, santet atau kutukan. Banyak cerita beredar tentang benda-benda asing yang tiba-tiba bersarang di dalam tubuh atau seseorang yang jatuh sakit parah secara misterius setelah berselisih dengan orang lain. Jika kita menyingkirkan elemen mistisnya, data medis dan toksikologi memberikan jawaban yang sangat membumi.
Dalam banyak kasus historis lintas budaya, seperti praktik vudu di Karibia atau berbagai bentuk ilmu hitam di wilayah tropis, agen utamanya bukanlah mantra tak kasat mata yang menembus ruang, melainkan penggunaan racun alami atau patogen secara diam-diam. Paparan racun dari tanaman lokal atau neurotoksin hewan tingkat tinggi seringkali diaplikasikan pada makanan, minuman, atau lingkungan korban. Ketika korban mengalami kelumpuhan saraf, halusinasi, atau nekrosis jaringan, masyarakat yang tidak memiliki literatur toksikologi akan langsung melabelinya sebagai serangan gaib. Selain faktor biokimia, kita sama sekali tidak boleh meremehkan apa yang dalam medis disebut sebagai nocebo effect, yang merupakan kebalikan dari efek placebo. Ketika seseorang benar-benar yakin secara absolut bahwa dirinya telah dikutuk atau disantet, teror psikologis dan stres ekstrim yang dialaminya akan memicu lonjakan hormon kortisol yang sangat masif dan berkepanjangan. Kondisi ini secara harfiah merusak sistem imun, mengacaukan ritme jantung, dan bisa memicu kegagalan organ. Tubuh korban benar-benar hancur dari dalam akibat respons psikosomatis yang fatal, bukan karena ada paku tak kasat mata atau energi jahat yang dikirim melalui udara. Membunuh seseorang dengan ketakutan murni adalah fenomena biologis yang sangat nyata dan tercatat dalam literatur medis. Bagaimana dengan praktik dosing? Ini adalah metode mencari sumber air tanah, barang hilang, atau pusaran energi menggunakan ranting berbentuk kie atau sepasang batang logam yang dipercaya akan menyilang dengan sendirinya akibat resonansi gaib. Praktik ini telah diuji berulang kali dalam ratusan kondisi eksperimental yang ketat selama puluhan tahun, dan hasilnya secara konsisten tidak pernah mengungguli probabilitas tebakan acak. Pergerakan batang logam tersebut murni merupakan manifestasi dari efek ideomotor, di mana ekspektasi bawah sadar sang praktisi menggerakkan otot-otot kecil di tangannya tanpa disadari. Fakta bahwa mereka sering berhasil menemukan air tanah sebenarnya lebih berkaitan dengan geologi murni dan kemampuan observasi bawah sadar sang praktisi terhadap lanskap, jenis tanah, atau vegetasi lokal yang secara biologi menandakan keberadaan air. Terlebih lagi, di banyak wilayah, water table atau lapisan air tanah sangat luas. Jika ada yang menggali cukup dalam di titik manapun, probabilitas untuk menemukan air memang sudah sangat tinggi sejak awal. Ada juga teka-teki mengenai spontaneous human combustion atau fenomena tubuh manusia yang terbakar dengan sendirinya hingga menjadi abu tanpa sumber api yang jelas, yang sering dikaitkan dengan intervensi iblis atau energi negatif yang meledak. Analisis forensik modern dan eksperimen termodinamika telah memecahkan misteri ini melalui mekanisme yang disebut wick effect atau efek sumbu. Tubuh manusia mengandung jumlah lemak yang cukup signifikan. Ketika pakaian seseorang secara tidak sengaja tersulut oleh sumber api kecil, seperti puntung rokok yang jatuh saat korban tertidur, pakaian tersebut bertindak seperti sumbu lilin, sementara lemak tubuh yang meleleh ke pakaian berfungsi sebagai bahan bakarnya. Proses pembakaran ini terjadi sangat lambat tanpa kobaran api besar, namun menghasilkan suhu yang cukup tinggi secara lokal untuk mengkremasi tulang. Karena apinya kecil dan terlokalisasi, benda-benda di sekitarnya seringkali tetap utuh, menciptakan ilusi optik seolah-olah apinya muncul dari dalam secara ajaib. Ketika berbicara tentang tempat-tempat yang diklaim sebagai portal dimensi atau sarang anomali gaib, seperti segitiga Bermuda atau hutan-hutan mematikan, data statistik navigasi dan meteorologi menceritakan realitas yang sama sekali berbeda. Perusahaan asuransi maritim terbesar di dunia telah mengonfirmasi bahwa rasio kehilangan kapal dan pesawat di area tersebut tidak lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lautan lain yang memiliki volume lalu lintas yang sama padatnya. Mitos ini lahir dari jurnalisme sensasional yang mengumpulkan data kecelakaan secara selektif, sambil mengabaikan fakta bahwa wilayah tersebut sering dilanda badai tropis mendadak, memiliki arus laut yang sangat kuat, serta topografi dasar laut yang menantang. Penjelasan tentang monster laut atau anomali ruang waktu segera runtuh ketika dihadapkan pada data pelepasan gas metanahidrat dari dasar laut yang secara fisika dapat menurunkan densitas air secara instan, membuat kapal kehilangan daya apung dan tenggelam tanpa peringatan. Ini adalah murni dinamika fluida, bukan fiksi ilmiah.
Pada akhirnya, ketika kita menumpuk semua data ini, mulai dari hukum termodinamika, neurobiologi, hingga statistik probabilitas, kita akan melihat sebuah gambaran yang sangat jernih. Alam semesta ini tidak membutuhkan lapisan gaib untuk bisa berfungsi dengan sempurna. Segala keajaiban yang kita rasakan, ketakutan yang kita alami di kegelapan, hingga perasaan terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, semuanya memiliki akar yang sangat kuat pada materi dan fungsi organ biologis kita. Sains tidak pernah bermaksud untuk membunuh rasa takjub kita terhadap dunia. Sebaliknya, sains justru memberikan apresiasi yang lebih dalam. Menyadari bahwa penglihatan seorang indigo adalah hasil dari kompleksitas jaringan syaraf yang unik jauh lebih mengagumkan daripada sekedar percaya pada mitos lama yang tidak bisa diuji kebenarannya. Dunia paranormal, dengan segala klaim dan bumbunya, seringkali hanyalah industri yang mengeksploitasi keterbatasan pengetahuan manusia dan kerentanan emosional kita. Dengan memahami bahwa pikiran kita bisa menipu diri sendiri, kita justru menjadi lebih kuat dan tidak mudah dimanipulasi oleh narasi-narasi yang tidak berdasar. Kita tidak perlu takut pada bayangan di dinding atau suara di tengah malam ketika kita tahu bagaimana cahaya bekerja dan bagaimana otak kita memproses informasi. Intelektualitas sejati dimulai ketika kita berani mengakui bahwa ada hal-hal yang belum kita ketahui, tanpa harus terburu-buru mengisinya dengan jawaban-jawaban mistis yang spekulatif. Terima kasih telah bersedia membuka pikiran dan mengikuti pembedahan data ini hingga akhir. Kami sadar bahwa perjalanan menuju rasionalitas seringkali terasa sepi di tengah riuhnya keyakinan-keyakinan yang tidak teruji. Namun, disinilah peran kita sebagai kelompok yang lebih mengutamakan bukti daripada sekedar tradisi. Kami ingin mendengar pendapat kalian di kolom komentar, tentu dengan argumen yang logis dan kepala dingin. Jika kalian merasa diskusi semacam ini penting untuk terus disuarakan di tengah derasnya arus informasi yang bias, silahkan bagikan video ini. Kami dari Silent Majority pamit undur diri. Mari terus bertanya, terus menguji, dan tetap membumi di atas realitas yang nyata. Sampai jumpa di pembahasan data berikutnya.